Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Arif di sini. Hari ini saya akan ke rumah Mas Bayu. Ya, sebetulnya hari ini jadwal kita ngonten ya, PB Production, berhubung channel production kemarin nggak bisa ngonten, jadi ngonten hari ini. Dan PB Production diliburkan, dan untuk ngisi waktu kosong saya berencana akan pergi ke rumah Mas Bayu sekalian tanya-tanya ya tentang kehidupan pribadinya. Kalau yang kemarin kan vlog saya dengan Mas Bayu tentang pernikahan Mas Bagas. Kalau sekarang personalnya Mas Bayu kita tanya. Oke? Udah, kita langsung berangkat saja sekarang. Soalnya keburu siang ya. Sekarang kita sudah ada di rumah Mas Bayu ya. Seperti janji kita tadi, sebelum berangkat dari rumah kita bakal ya ke rumah Mas Bayu lah. Kebetulan kan ya sekarang ini biasanya PB Production bikin konten, berhubung ya channel kemarin gak bisa karena katanya sih dengar-dengar Mbak Vina sakit. Jadi kita cross check lagi sama Mbak Vina, dan sekarang diganti channel production bikin konten, dan sekarang PB libur. Nah sekarang ini Mas Bayu lagi santai di rumah, dan ya kita tanya-tanya sedikit lah sama Mas Bayu. Mas Bayu kayaknya masih lagi sibuk sama kayaknya ya. Kita maaf ya Mas Bayu ganggu waktunya, biasanya hari libur untuk istirahat, dan ya malah kedatangan tamu gak penting kayak saya kayak gini ke rumahnya. Ini kan yang pastinya udah banyak yang tahu kalau misalkan Mas Bayu ini kembarannya Mas Bagas, dan kita cerita dari situ ada dari awal dulu ya. Ini kalau misalkan saudara seperti kayak Mas Bagas sama Mas Bayu ini jarang konflik apa gimana sih? Kalau misalkan dari dulu lah, dari waktu kecil ya gitu, apa adem ayem aja, apa masih apa pernah konflik kayak gitu? Ya, kalau masalah konflik itu kita tukarannya itu tiap hari. Oh, sampai tiap hari. Sekarang pun, cuman setelah saya nikah itu sudah agak jarang, tapi ya tetap. Kalau dulu sebelum nikah, ya saya tengkarnya tiap hari. Tengkarnya masalah-masalah nggak jelas. Yang biasanya yang usil atau biasa yang memulai kayak gitu apa siapa Mas Bayu? Saya Bagas. Oh bisa. Oh iya, biasanya Mas Bagas ya. Mas Bagas emang orangnya usil. Kadang sama Adif aja dia usilin banget. Adif itu udah usil, tapi Mas Bagas dia lebih usil. Dan ya, dan kalau misalkan paling lama lah Mas Bayu, kalau misalkan apa ya, tengkar itu ada masalah kayak gitu berapa hari biasanya? Ya tengkar sekarang 1 jam lagi udah selesai. Yang biasanya yang mulai apa ya, yang maksudnya biasanya kalau misalkan orang apa ya bertengkar kayak gitu kan, kadang gengsi malah nggak ngomong gitu, yang biasanya kalau gitu. Misalkan saya yang mulai, ya saya yang yang ngomong duluan. Kalau misalkan Bagas yang mulai, ya Bagas yang ngomong duluan. Oh kayak gitu ya. Biasanya kalau misalkan orang usil itu kayak Mas Bagas itu ya, biasanya dia bikin masalah, terus dia juga yang biasanya yang minta maaf kayak gitu loh. Iya. Jadi ya maaf ya Mas Bagas. Saya bilang Mas Bagas usil ya gitu. Soalnya ya gini lah kalau orang kembar. Jadi saya juga ada ponaan saya juga kembar. Namanya Sultan. Kembar sama perilakunya seperti saya. gitu juga ada tetangga saya di sini di sebelah rumah juga kembar persis. Emang kelakuannya sama saya dengan Bagas. Berarti kebanyakan kalau misalkan anak kembar itu ya gimana ya, mesti adalah konflik kayak gitu. Tapi ya nggak bakalan lama sih, namanya juga apa ya, saudara lah. Dan biasanya itu kalau misalkan satu punya masalah, yang lain juga bakal ngerasa sakit juga kayak gitu. Dan gini Mas Bayu, saya juga pernah dengar nih sama dari Mas Abi kalau nggak salah. Kalian kan ya bukan mirip lagi ya, sama. Kalau misalkan, tapi enak apa enggak ngomongnya, soalnya mereka sudah beristri semua. Katanya dulu itu ya kalau misalkan nanti saya potong lah, kalau misalkan nggak perlu dipublikasi saya potong nanti ya. Kayak gini, katanya dulu itu sempat orang yang deket sama Mas Bayu, cewek ya, itu entahlah pernah bisa anggaplah dipeluk dari belakang sama si cewek itu, dan katanya ketukar. Bener nggak Mas Bayu? Yang itu gimana itu? Yang deket sama Mas Bayu apa yang deket yang sama Mas Bagas?
itu pacarnya Bagas dulu. Oh, riwayatnya Bagas. Ya, pacarnya Bagas. Jadi waktu itu saya di kota ya, di alun-alun kota Besok ngopi kan, saya berdiri. Kebetulan saya pakai jaket yang dikasih sama si mantannya Bagas itu. Nah, Ya. makan potongan rambut juga sama, semuanya sama. Apalagi dari belakang ya sebenarnya. Dari belakang. Habis itu saya berdiri itu mau beli rokok. Tiba-tiba ada perempuan dari belakang meluk. Nah, saya kan kaget. Ternyata itu dia mantannya si Bagas ya. Dia langsung lari. Oh, tapi nggak ada Bagas di situ kan? Nggak ada. Oh, aduh, bisa kalau misalkan ada Bagas bisa perang dunia juga ya ceritanya. Pas noleh dia lari. Oh, ya pasti namanya juga pacar pasti ya udah tahu ya bedanya ya. Apalagi mantan ya itu mestinya tahu bedanya dan mungkin karena saya pakai jaket. Iya, mungkin dari itu dan pas Mas Bayu noleh dan aduh gimana malunya ya tuh ya sampai dia kabur katanya gitu. Langsung kabur ya. Dan ya disitulah mungkin cerita waktu Mas Bayu masih sekolah dan sekolah juga sama Mas Bagas ya, satu sekolah juga ya. TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah saya bareng. Cuman di kuliah saya beda jurusan. Tapi satu fakultas. Saya di agribisnis, sosial ekonomi pertanian, Bagas di agroekoteknologi. Jadi tetap di naungan Fakultas Pertanian ya. Di Universitas Negeri di daerah Malang kayak gitu. Ya bukan kampus sembarangan ya. Karena itu bisa dibilang kampus ya ternama lah. Di Indonesia juga bakalan kenal sama kampus itu dan di sana mereka menimba ilmu dan akhirnya mereka sama bareng lulusnya Mas Bayu. Kalau lulusnya saya kan 3 tahun 8 bulan, kalau Bagas itu 4 tahun pas. 3 tahun 8 bulan. Cepet ya berarti ya. Saya aja kuliah itu satu fakultas 3 tahun pindah, maksudnya bukan satu fakultas sih, satu universitas di Jember. Nggak lulus pindah ke Malang, nggak lulus lagi. Waduh, kok malah ceritain saya. Udahlah, nggak usah diceritain kalau misalnya kuliah salah ya. Cari jati diri dan udah lulus kuliah itu langsung kerja Mas Bayu. Jadi saya lulus ya, saya yudisium. Habis itu saya mau wisuda itu tanggal 7 September. 7 September apa 20 September saya mau wisuda. Jadi bulan Agustus itu saya sudah mulai kerja. Sebelum wisuda saya sudah mulai kerja, tapi pakainya bukan pakai fotokopi ijazah. Karena ijazahnya kan dikasih pas waktu wisuda. Jadi pakainya SKL, surat keterangan lulus, dan beberapa sertifikat dan penghargaan yang saya peroleh semenjak saya jadi mahasiswa gitu. Itu yang di ekspedisi itu atau sebelum itu ada kerja yang lain? Di perbankan. Oh, di perbankan, di dunia perbankan. Itu bertahan berapa tahun Mas Bayu di situ? Nggak lama kok, kurang lebih cuman kalau nggak salah 1 tahun apa 6 bulan, saya lupa. Itu posisi terakhir di perbankan itu? Iya. Posisinya sebagai apa di perbankan itu? Posisi terakhir sebelum resign? Oh, posisi saya di perbankan itu. Perbankan. Saya sebagai CMS, Credit Marketing Staff KSM. Oh, kayak gitu. Ya saya kurang tahu kalau masalah kayak itu, soalnya saya nggak pernah kerja di kantoran. Setelah berapa tahun Bang? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun sudah itu. Nah, pindah ke ekspedisi itu bukan? Perusahaan swasta di ekspedisi. Oh, di ekspedisi itu cukup lama Mas Bayu ya. Berapa tahun itu kira-kira Mas Bayu? Ya kurang lebih 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Pas itu kerja di ekspedisi. Sebentar. Ini ketemu Mbak Melihnya ini sudah kuliah di situ. Kita pindah ke masalah pribadi ya. Ketemu Mbak Meli, ya, istrinya Mas Bayu ini. Itu waktu di ekspedisi itu, sebelum itu atau udah resign dari ekspedisi ini? Nah, pas saya waktu di ekspedisi itu kalau nggak salah bulan Agustus kalau nggak salah, bulan Agustus. Saya itu kan sudah lama nih gak ada kontak sama istri saya ini. Jadi saya dekatnya semenjak kuliah, cuman saya belum pernah ketemu. Jadi saya minta kenalin ke teman saya. Kemudian saya cuma video call dari jarak jauh karena istri saya kan di Jakarta, dia terbang ke Cina, dia terbang ke Balikpapan dan lain sebagainya. Dia video call. Di situ kita lost kontak.
Nah udah lama, hampir 2 tahun tuh. Jadi hampir 1,5 tahun saya kerja di perbankan yang tadi. Terus saya pindah ke ekspedisi itu hampir 1 tahun. Saya iseng-iseng sebenarnya, ini namanya juga jodoh ya. Iya, iya. Jadi saya iseng-iseng pas waktu jam istirahat saya buka lem. Padahal saya udah lama banget gak buka lem, tapi saya secara spontan buka lem. Ketik namanya Meli saya iseng-iseng kok gak ada fotografinya apa karena kontak saya diblokir semua kan di Instagram, Facebook nggak. Cuman saya nggak temenan Facebook. Len dulu juga pernah diblokir. Saya nge-len waktu itu Meli itu tiba-tiba 1 jam kemudian dibalas. Nah itu saya bahagia banget. Bentar Mas, katanya Mas Bayu ini diblokir, semua akses masuk ke Mbak Meli diblokir ya. Itu gara-gara apa Mas? Kok bisa? Kalau misalkan udah pernah video callan, pernah apa, kok bisa diblokir gitu loh? Saya nggak paham sebenarnya. Katanya sih deket sama laki-laki lain, dia menghargai. Oh, jadi selama Mas Bayu voice callan itu masih belum ada ikatan ya, cuma sekedar kenal aja berarti ya? Itu kenalnya dari teman Mas Bayu, maksudnya dikenalin, cuma mungkin dikasih nomor HP itu, selama itu belum pernah ketemu Mas Bayu? Belum pernah, saya nggak dikasih nomor HP karena saya nggak dikasih, disuruh bilang sendiri gitu. Jadi akhirnya saya minta Instagramnya, kemudian saya follow lah gitu ya. Follow DM lewat Instagram. Dan kebetulan ini mumpung nggak ada istri saya yang saya itu minta dikenalin sama mantan pacar saya. Nah mantan pacar saya ini adalah sahabat dekatnya. Waduh. Tuh. Nah, jadi di situ saya DM, mas kontak, saya diblokir semua karena dia dekat sama laki-laki lain, katanya begitu penjelasannya. Dan saya juga akhirnya pacaran sama orang lain gitu. Gitu ya. Nah pacar terakhir saya ini yang sebenarnya istri saya itu sangat sentimen banget. Waduh. Tinggi banget. Tapi ya namanya juga gimana ya, wajar aja sih, kalian kan cuma kenal, belum ada ikatan waktu itu kan Mas Bayu ya, tapi ya wajar aja lah kalau misalkan Mas Bayu masih jalan sama orang dan Mbak Meli masih jalan sama orang, itu hal yang wajar, soalnya mereka masih belum ada ikatan, sebatas kenal saja. Dan namanya jodoh, gak bakal ada orang yang tahu yang semua itu jalan Tuhan. Dan ternyata sekarang Mas Bayu sama Mbak Meli ya sudah jadikan satu keluarga, jadi pasangan suami istri, dan alhamdulillah sekarang sudah ada buah hati yang nambah bisa mempererat ikatan mereka lah kayak gitu. Dan yang lebih menarik lagi sebenarnya, waktu itu kan istri saya di Jakarta, jadi pas saya nge-line itu kebetulan dia lagi perjalanan pulang. Perjalanan pulang. Terus perjalanan pulang ke Bondowoso, dia sudah ada di Banyuwangi. Posisinya sudah di Banyuwangi, OTW ke Bondowoso. Jadi dia kan turun di bandara Banyuwangi. Jadi dia ke Bondowoso. Nah kebetulan saya nggak paham ya, namanya juga jodoh. Mungkin salah satu doa saya yang diijabah. Jadi pas banget momennya, saya nge-line, dia pas kebetulan pulang. Jadi besoknya saya langsung ke rumah. Langsung ke rumahnya Mbak Meli, kirain dijemput ke Banyuwangi. Enggak ya. Karena waktu itu kan saya udah lama gak ada hubungan. Dan itu jadi pertemuan pertama Mas Bayu. Pertemuan pertama setelah sekian lama kenal hanya di dunia maya, bisa dibilang dunia maya lah, soalnya nggak bisa bertegur sapa secara langsung, nggak bisa ya, jadi cuma lihat video call atau gitu. Dan gimana itu Mas Bayu, langsung ke rumah Mbak Meli keesokan harinya ya? Keesokan harinya saya pulang kerja, saya langsung ke rumahnya istri saya itu. Jadi ketemu dengan keluarganya. Ternyata di sana sudah banyak orang. Maksudnya banyak orang ngapain sih? Jadi ada kemudian ada ya saudara-saudaranya. Itu nyambut Mas Bayu apa nyambut Mbak Meli? Soalnya kan biasalah Mbak Meli kan kadang terbang. Meli kan sudah datang sebelumnya. Jadi udah 1 hari kan di rumah. Saya nggak paham itu keluarga pas kebetulan ngumpul aja. Mungkin ada acara kayak gitu ya. Mungkin. Saya malunya setengah mati kan, saya nggak pernah main-main ke perempuan pas ketemu sama keluarganya kayak gitu. Terus hal apa yang ditanyain sama keluarganya mereka sama Mas Bayu gitu? Pas kan mestinya banyak yang tanya, Mas Bayu, ada apa ya? Keluarga kumpul, ada cowok datang, pasti pertanyaannya apa? Kayak gitu, pasti ada yang tanya. Kalau nanya sih enggak, cuman nyindir-nyindir. Nyindir-nyindir. Jadi saya pertama ketemu langsung makan disuapin gitu sama Meli.
Terus Mas Bayu ini dikenalin sama keluarganya itu sebagai apa sama Mbak Meli? Sebagai teman. Oh, sebagai teman dulu ya. Saya kan juga belum pernah bawa perempuan ke rumah. Saya seumur hidup belum pernah bawa. Maksudnya orang yang spesial saya kenalin ke orang tua saya nggak pernah. Jadi Meli itu orang pertama yang saya bawa ke rumah dan saya kenalin ke orang tua saya. Dan orang tua saya langsung menekan saya untuk melamar Meli. Oh, berarti sambutan dari keluarga Mas Bayu itu positif buat Mbak Meli ya? Positif banget. Padahal Mas Bayu aja bertemunya cuma satu kali dan dibawa ke rumah Mas Bayu juga pertama kalinya. Terus bukan ditekan sih, maksudnya menyupport Mas Bayu untuk segera dihalalkan kayak gitu Mas Bayu ya. Ya, kalau saya sih kan sudah kerja waktu itu ya. Oh iya, siap-siap sudah. aja. Akhirnya terjadi Pertemuan keluarga kayak gitu. antara keluarga, kemudian lamaran, tunangan, 1 bulan Meli pergi balik ke Jakarta. Setelah itu dia pulang, desain, kita nikah. Waduh, ternyata susahnya cuma sebelum Mas Bayu sama Mbak Meli ketemu ya. Maksudnya cobaan hubungan mereka. Tapi kalau misalkan pas mereka ketemu ke belakangnya malah diperlancar Mas Bayu ya. Alhamdulillah, sekali ketemu langsung dia lancar. Ya namanya juga jodoh ya. Ya alhamdulillah kalau misalkan nggak ada kesulitan, maksudnya nggak ada rintangan lah menuju acara yang pernikahan mereka. Dan jadi mereka ini sekarang udah dikasih buah hati. Buah hati alhamdulillah ya. Udah berapa bulan masih Mas Bayu ya? Sekitar 5 bulan mungkin. Sekitar 5 bulan. Namanya kalau nggak salah Isel. Saya cuma taunya panggilannya Isel. Angel Haura Atmaja. Nah, itu artinya apa Mas Bayu? Yang yang tahu artinya itu istri saya. Oh, Karena yang istri tahu nama artinya istri saya. jadi yang bikin nama itu Mbak Meli, dan pastinya ada di balik nama itu pasti ada arti. Saya kemarin dikasih tahu kalau nggak salah artinya itu tentang ini seputar Aisyel itu artinya apa katanya, kalau nggak salah wanita yang cantik. Haura itu wanita yang Atmaja ini nama belakang saya karena tentang kerezekian. Jadi rezekinya itu sama dengan saya dan juga sama dengan Bagas. Amin ya, semoga di balik nama dari anaknya Mas Bayu bisa jadi berkah buat keluarga mereka. Dan di sini ya Mas Bayu ini sekarang saya lihat di vlognya Mas Bayu kemarin suhu juga kayaknya lagi apa ya, bikin rumah Mas Bayu ya, kalau nggak salah. Ya bikin rumah ya alhamdulillah. Ya semoga aja bisa terus ini ya, terus dapat rezeki biar rumahnya nggak macet-macet gitu. Ya gitu. Dan saya kemarin kalau nggak salah lihat lokasinya di vlognya Mas Bayu itu di tempat saya sama anak-anak kadang ngonten di sana itu. Benar ya Mas Bayu ya? Benar. Itu full di semua dijadikan gimana Mas? Enggak dimaksudnya enggak di apa ya, dirobohkan enggak? Dirobohkan separuh karena saya kan mau dijadikan halaman depan kan. Jadi yang di sebelah barat saya robohkan 2 kamar, itu kan kandang ayam dulu. Oh iya kandang Kandang ayam. Jadi saya robohkan, saya renovasi, saya jadikan satu dengan rumah yang saya bangun. Rencananya itu lantai 2 apa enggak? Insya Allah lantai 2. Waduh, kalau kita lihat dari ujung ke ujung itu udah gede banget itu semuanya Mas Bayu. Dari ujung barat ke timur itu Semuanya. nambah ke depan? Nambah lagi ke depan. Nambah ke depan, wah. Ke pinggir juga nambah. Ya, mungkin Jadi ukurannya itu kalau nggak salah ya, kalau total semua sama yang gudang itu kan mau dijadikan satu, itu yang mau di lantai. Ukuran rumahnya itu 16 kali 18. 16 kali 20 apa 16 kali 18? waduh, kerajaan itu Mas, bisa bilang kerajaan ya, mungkin ya rezekinya Aisyah lah mungkin Ya. bahwa Ya tapi buat namanya anak kan bisa bawa rezeki buat orang tua kayak gitu. ya, semoga aja deh terus bisa dapat rezeki biar rumahnya bisa bersisa gitu kan. Ini juga ini kan sekarang kita lagi bisa buat konten di sana teman. Malah Jadi cuma nanti mau numpang kita terus bisa nih ceritanya. buat konten nanti. Ya gini Mas ya, dalam apa ya, dalam kepribadian, bukan kepribadian sih, dalam dunia karir Mas Bayu sudah mapan, dan urusan pribadi juga kayaknya nggak ada masalah yang berarti, dan keluarga sudah punya, dan rumah sudah tahap pembangunan. Cita-cita apa yang masih belum tersampaikan? Belum apa ya, belum
ya belum nyampe lah kayak gitu keinginannya Mas Bayu, apa ya, yang belum diwujudkan ya itu. saya cuma ingin segera berangkat ke Tanah Suci. Sebenarnya saya sudah daftar mulai dari kelas 6 SD, cuman karena COVID ini belum selesai. Jadi kalau saya ada rezeki saya pengen umroh bareng dengan keluarga besar ya, dengan bisa Medi, dengan Icel, mama dan juga papa. Saya pengen berangkat umroh. ya, mungkin Mas Bagas juga nanti ikut ya kalau misalkan umroh, biar rame-rame lah di sana. Dan itu untuk keinginan Mas Bayu yang belum belum terwujud. Dan untuk target tahun ini apa Mas Bayu? Rumah selesai, beli mobil baru. Amin ya, didoakan ya, diaminkan sama-sama biar cepat terwujud. Dan apalagi ya gini Mas Bayu, di sini kan Mas Bayu lingkungannya ini kan bisa dibilang apa ya, bukan perkotaan Ya, dan jarang-jarang banget orang itu mau sampai sarjana. Dan jangankan sampai sarjana sekolah aja, kadang mereka gak sampai SMA kayak gitu. Dan orang yang apa ya, bisa dibilang yang bisa dibilang itu apa namanya ya, aduh apaan udah bilang untuk teladan lah Mas Bayu. Iya. Teladan, seorang teladan buat Mas Bayu ini sampai Mas Bayu ini seperti ini sekarang kayak gitu. Ya, karena gambaran saya itu ada 3 sosok. Yang pertama itu orang tua saya. Bapak saya itu kan seorang PNS, kepala sekolah, dan dia juga pembisnis besar. Yang kedua itu adalah om saya. Om saya ya mungkin dari omnya Mas Bayu yang bisa dibilang kakak ipar saya sendiri, itu kata-kata yang sampai sekarang itu dipegang, maksudnya jadi apa ya, tuntunan untuk Mas Bayu itu apa biasanya? Ya, karena posisinya saya pernah diucapkan, kalau saya tidak jadi apa-apa maka otomatis generasi setelah saya itu akan terputus. Nah, makanya itu yang saya jadikan semangat. Jadi dari papa itu ke om, pola pengajarannya dari om ke Mas Agu. Mas Agu Mas ini Bagus. Dan kakak tertua dari Mas Bayu ya. Dari Mas Bagus baru ke saya ke Bagas. Nah, kalau misalkan jadi papa udah berhasil nih buat mengkader om sampai sesukses itu kan. Iya. Ya, kita sama-sama tahu lah gimana kesuksesannya om. Dan juga Mas Agu juga ya bisa kita katakan lebih sukses lagi. Ya kalau misalkan nggak tahu sama Mas Bagus, orangnya mungkin jarang terekspos ya, tapi rumahnya kalian sudah tahu pasti kan. Sering kita buat konten di sini, di sana. Itu. Nah, kemudian setelah Mas Bagus itu baru ke saya dan Bagas. Kalau misalkan generasi ini terputus dari saya dan Bagas, maka ke bawah itu kemungkinan besar mereka akan mengalami nasib yang sama. Makanya kenapa yang ditekatkan, karena harapan keluarga besar saya, keluarga inti saya itu cuma saya dengan Bagas untuk hari ini. Karena nanti generasi penerusnya yang menjadi tanggung jawab saya dan Bagas itu ada Via, ada Viro, ada Kuku, ada Kiki, ada Yuka. Generasi berikutnya lah gitu ya Mas Bayu ya. Jadi itu sebenarnya yang saya jadikan semangat, mereka bisa membuat saya menjadi seperti ini. Saya juga harus bisa membuat generasi penerus saya itu lebih sukses daripada saya. Itu adalah prinsip keluarga saya. Jadi pola pengajaran terus jalan. Ya, soalnya kan saya tanyakan itu soalnya kan ya cari sosok seperti itu susah, apalagi di lingkungan seperti ini ya. Mau kita berkaca ke siapa lagi kalau misalkan bukan keluarga kita yang di atas kita yang udah sukses. Nah, Dan gitu. perkataan kakak saya dan juga itu bilang, kamu nggak usah jauh-jauh. Kalau untuk melewati kesuksesan Mas dan juga itu hal yang sangat mustahil. Nah, dari perkataan itu sebenarnya saya merasa saya ini kan direndahkan keluarga. Padahal itu tidak direndahkan. Tapi itu hanya memacu semangat saya. Motivasi Mas Bayu Motivasi. Dan akhirnya ketika kuliah saya lebih daripada mereka. Kalau kakak saya dan om saya hanya sampai pada tingkat kepala bidang di sebuah organisasi, hanya sampai pada
ketua jurusan di organisasi, kalau saya sampai ke ketua majelis permusyawaratan seluruh mahasiswa dan sampai menjadi ketua umum salah satu organisasi ekstra mahasiswa. Itu sebuah pencapaian. Ya, terus gini Mas Bayu ya. Maaf kita balik lagi ke depannya. Ini kan soalnya Mas Bayu ini kan lulusan S1, terus pernah kerja di kantoran dan pernah jadi manajer ya di ekspedisi. Bukan, manajer termuda. Saya lihat di vlognya itu termuda, dan Mas Bayu malah resign dan bisa cari rezeki di bisa dibilang di konten YouTube kayak gitu. Apa nggak ada kekecewaan dari orang tua? Soalnya kita udah keluar biaya mahal, kita udah kuliahin kamu setinggi-tingginya, kamu nggak jadi orang kantoran, kamu nggak jadi pegawai negeri. Nah, gimana Mas Bayu? Ya, kalau masalah saya nggak kerja di kantoran atau enggak, itu sebenarnya menjadi kendala ya di keluarga saya, karena keluarga saya semuanya ya rata-rata kerja di kantor semua. Dan saya bukan nggak pernah kerja di kantor, bahkan saya baru lulus sudah bisa menjadi kepala cabang, menjadi supervisor gitu kan. Sedangkan di atas saya kayak om, kayak mas, kayak bapak itu gak langsung jadi kepala kan, ya, posisinya nggak langsung bagus lah kayak gitu ya, jadi pegawai tetap gitu kan. Sedangkan saya itu langsung jadi dari perbankan langsung jadi kepala cabang di sebuah perusahaan swasta. Itu kan juga sudah merupakan pencapaian. Saya sudah membuktikan kalau saya itu mampu. Nah, untuk masalah penghasilan, kalau saya ingin mempunyai penghasilan lebih besar, saya nggak bisa terus bergantung sama orang. Saya keluar dari zona itu. Saya berusaha merubah mindset keluarga saya bahwa pekerjaan itu tidak hanya bekerja di kantor. Dan buktinya sekarang pendapatan saya, mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud untuk pendapatan berlipat-lipat gitu. Karena saya fokusnya tidak hanya di konten gitu, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang nggak saya expose. Tapi maksudnya dari orang tua Mas Bayu tetap mendukung lah apapun jalan yang mau Mas Bayu tempuh, selama itu baik buat Mas Bayu dan keluarga, mereka mengamini aja Mas Bayu ya. Mengamini aja, dan juga saya dan Bagas juga sudah sama-sama membuktikan Bagas itu masih dianggap anak kecil kan. Saya dan Bagas itu masih dianggap anak kecil oleh keluarga saya. Tapi yang dianggap anak kecil, mereka kaget Bagas bisa beli mobil dengan harga yang fantastis ya. Ya, bisa dibilang fantastis, kan. Saya bisa bikin rumah ya dengan harga ya nggak seperti dibayangkan lah misalkan ya untuk lah. Padahal saya masih dianggap anak kecil. Jadi mulai dari itu keluarga saya sekarang semua pengen menjadi YouTuber. Ya. Bisa dibilang dalam keluarga ini Mas Bayu pemrakarsa, jadi semua mau mengikuti jejak Mas Bayu. Dan ya cukup sekian ya untuk Mas Bayu, dan terima kasih waktunya sudah sudah mau diajak ngobrol-ngobrol sebentar ya, ngobrol-ngobrol sekitar kehidupan Mas Bayu. Semoga rezekinya Mas Bayu lancar, keluarganya Mas Bayu diberi kesehatan dan selalu dukung Mas Bayu. Dan buat para subscriber jangan lupa doain Mas Bayu ya agar tetap selalu sehat untuk selalu hadir menghibur para subscribernya. Dan sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Terima kasih.